kembali lagi kepada komitmen PT WIN terhadap rencana kerja dia. Ini yang harus kita minta kepada instansi terkait. Dalam hal ini inspektur tambang untuk sama-sama mengecek apakah perencanaan tambangnya sudah sesuai yang ada atau tidak. Karena saya yakin tidak mungkin disetujui itu RKAB kalau tidak ada solusi-solusi kegiatan pertambangan yang ada di dalamnya. Ya mungkin kita sepakat bahwa penambangannya sudah tidak memenuhi good mining practice, tidak memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang ada. Itu menurut asumsi kita. Tetapi kan kita tidak tahu. Siapa tahu memang izin RKAB sudah masuk di situ, kemudian mereka juga sudah ada izin untuk membebaskan, sudah ada komitmen untuk memindahkan fasilitas itu. Ini kan tugas kita untuk mengklarifikasi, mengecek dulu apakah benar RKAB-nya, rencana pertambangannya sudah di wilayah situ, kemudian bagaimana penanganannya terkait masalah fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar situ. Ini kan harus kita libatkan instansi terkait, dalam hal ini Dinas SDM Provinsi dan Inspektur Tambang ESDM. Itu harus kita cek semua penghasilan di situ. Ya kan? Seperti bagaimana membina UMKM, ya kan? Bagaimana membina petani, bagaimana membina peternak, bagaimana menjalin kerjasama dengan investor, industri yang sudah masuk di Konawe Selatan, baik itu industri perkebunan maupun industri pertambangan. Iya kan? Nah, yang kedua ya teman-teman wartawan harus memanfaatkan momen 2024 ini. Ya kan? 2024 ini kompleks, persoalan sosial, persoalan ekonomi, bagaimana perubahan gaya bisnis orang dari offline ke online kan, dari tunai ke digitalisasi. Nah, kemudian bagaimana kita politik 2024 ini memanfaatkan supaya mindset kita tidak lagi mindset siapa yang punya uang itu yang kita dukung, tetapi siapa yang punya karya, ya kan, yang punya ide, yang punya gagasan banyak, tetapi masih jarang orang yang punya karya untuk kita sama-sama dukung. Karya di sini bukan berarti dia harus pernah jadi anggota DPR baru kita bilang punya karya. Teman-teman wartawan pun juga kita bisa lihat apa karya-karya selama ini. Mungkin ada teman-teman wartawan yang selama ini mendampingi, mengedukasi pelaku-pelaku UMKM sehingga usahanya bisa berkembang, maju dan sebagainya. Itu juga karya, ya kan? Ada juga teman-teman yang di DPR juga yang selama ini tidak hanya mengandalkan uang pokirnya, dana resesnya. Kalau hanya mengandalkan itu semua juga bisa. Tetapi kita berharap dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR bagaimana menginisiasi sehingga bisa memutuskan peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat banyak. Kemudian ada juga yang pengusaha bisa diukur sejauh mana ketahanan dia menghadapi gelombang-gelombang hantaman-hantaman persoalan, bagaimana bisa bertahan mengembangkan usahanya, bisnisnya dan sebagainya. Saya kira ini adalah profesi-profesi yang saat ini karya-karya mereka itu sudah bisa kita lihat. Nah, tinggal peran-peran media, bagaimana orang-orang yang berpotensi punya karya ini kita support, kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat ada pilihan-pilihan lain secara politik. Tidak hanya melihat yang hebat itu hanya yang punya uang gitu kan, tetapi ada juga ini orang hebat tidak punya uang tapi punya karya yang selama ini bisa kita andalkan. Saya kira itu, Pak.